Indonesia sebagai juara dunia produsen sawit nomor 1 di dunia. Atas Malaysia. Di atas Malaysia, jauh di atas Malaysia sekarang. Mengapa baik di dalam maupun di luar negeri kita diserang habis-habisan? Diserang dalam artian negatif campaign dari internasional maupun diskriminasi di dalam negeri. Ya, tamu saya sekarang adalah orang yang sangat concern ya, masalah hutan, masalah rimba, masalah sawit, ya, dan beliau adalah penulis dari buku keren banget, Sawit untuk Negeri. Ya, ini Dr. Petrus Gunarso, Wong Solo ya. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kita itu memang agak berminyak ininya, jidatnya tiba-tiba. Karena ini yang tamu saya orang sawit ini. Ngurusin minyak sawit ya. Minyak sawit. Pak, sawit ini kan memang sesuatu yang gimana gitu ya. Untuk Indonesia yang jelas devisa dari sawit itu luar biasa ya, Pak. Ya, cukup besar. Dan untuk yang non minyak ya tentu yang terbesar sekarang sawit. Kemarin sempat jadi kasus tuh ya, CPO langka segala macam ya. Pada saat sampai orang antri-antri, Pak ya. Karena kemudian terbukti bahwa sawit kita, CPO kita banyak diekspor keluar. Bukan CPO-nya yang antri-antri, itu adalah minyak gorengnya. Tapi turunan dari CPO lah sebagian besar. Tentu, ya. Kalau Pak Petrus, kalau kita lihat minyak goreng kita memang kan ada yang dari minyak kelapa, ada yang macam-macam. Itu CPO itu berapa persen ya, Pak? Maksudnya dari yang minyak goreng kita, migor kita yang dibuat dari CPO itu berapa persen ya? Oh, sekarang kalau minyak goreng dari kelapa sawit mungkin lebih dari 80%. Angka persisnya saya tidak tahu ya, karena saya tidak mempelajari langsung ke situ. Tetapi produksi minyak kelapa yang kelapa kita itu sekarang tidak terlalu besar. Nah, sehingga sebagian besar sekarang kalau yang ada di pasaran, di warung-warung itu ya rata-rata kelapa sawit. Rata-rata dari kelapa sawit. Zaman kita kecil dulu kan kita masih ingat ya, Pak ya, kopra. Indonesia sempat dianggap sebagai penghasil kopra nomor 1. Betul. Pantai kita kan luar biasa panjang. Panjang ya. Rata-rata ada pohon kelapanya ya. Dan itu nyiur melambai gitu kan. Nah, itu sayangnya memang ada kelemahan di kelapa itu, terutama dalam hal replantingnya. Karena itu lama banget ya, Pak ya. Satu, benih yang bagusnya tidak dipikirkan. Beda nanti dengan sawit ya. Jadi benih untuk ditanam kembali untuk kelapa itu hampir tidak ada yang mikir. Kementerian Pertanian sendiri nggak tahu sejauh mana gitu ya. Alami aja ya, Pak ya, akhirnya. Ya akhirnya ya yang jatuh kemudian ombak gitu ya. Ya kemudian tumbuh kembali, ada yang sampai terbawa ombak ke sana kemari, kemudian tumbuh. Nah yang seperti ini kan ya tentu produktivitasnya beda dengan yang benih atau bibitnya ditata dengan baik dan dipilih dengan jenis yang dari induk yang benar, tentu akan tumbuh yang baik juga. Yang bagus juga gitu. Nah ini karena upaya untuk membuat benih-benih yang bagus itu di kelapa agak tertinggal. Mungkin juga karena penguasaan dari kelapa di Indonesia ini sebagian besar atau bahkan mungkin 90% lebih itu adalah masyarakat. Yang tidak mengenal teknologinya untuk memperbaiki. Bukan industri juga ya, Pak? Bukan industri juga, seperti kayak sambilan aja gitu kan. Jadi ya sekedar ada di sana, kemudian nanti diambil begitu. Tapi yang intensif, saya pernah datang di Sambu Group, itu kalau dikelola dengan baik, produksinya luar biasa juga. Produksinya baik. Masuk Pak? Kita berhenti dulu ya Pak, habis azan. Boleh. Sambu Group gimana? Bukan baru, Riau. Di Riau ya, di bagian selatan. Itu lokasinya di gambut, sudah 55 tahun ternyata tetap bertahan. Padahal kan gambut dikatakan pasti akan subsiden turun sampai 2 meter gitu kan. Enggak. Ternyata enggak. Karena apa? Ditata muka airnya dengan baik. Saya sempat nengok dan dia produksinya itu ke seluruh dunia.
luar biasa itu. Tapi nggak banyak orang membicarakan. Dulu waktu kita membuat 1 juta hektar itu mau belajar dari situ. Gambut kita dibuka, caranya yang salah. Karena ada penyimpangan yang dikejar kayunya. Terus dibikin kanal yang gede supaya kayunya bisa dialirkan lewat kanal. Akhirnya pidomnya itu dibuat kanal di tengahnya, langsung kolaps, terbakar. Wah, udah habis. Itu yang 1 juta hektar itu dulu salahnya. Teknologinya pengen meniru di Sambu itu tapi gagal. Ya, Menyamu masih kelapa ya, karena kita melihat dulu masa lalu kita tuh kelapa, bukan sawit ya. Jadi ternyata di luar memang banyak yang cuma dilakukan secara organik aja gitu, tidak memikirkan sebagai industri. Ada juga yang memikirkan sebagai sebuah industri yang bagus ya, Pak Petrus ya. Betul. Ya, itu yang pernah saya lihat ya secara dengan mata kepala saya sendiri. Ternyata kalau ditata ada semacam industrinya begitu. Di Sambu Group yang ada di Riau itu juga ternyata cukup baik gitu loh, walaupun mereka berada di lahan gambut, tetapi karena muka airnya ditata dengan baik, kemudian penanamannya menanam jenis yang memang selected, itu nampaknya nggak turun ya itunya. Ya, orang selalu bilang kalau gambut itu setiap tahun kan ada turun tuh Pak. Turun tetap turun, tetapi tidak seperti yang diprediksi bahwa dia itu turunnya seperti linier, gitu bisa 2 meter, 3 meter turun gitu. Ternyata tidak. Nah, itu yang menurut saya juga sayangnya belum ada penelitian di situ ya yang melihat grafik penurunannya itu seperti apa. Turun memang turun pasti ya. Tetapi seberapa dalam itu mungkin. Maksudnya kalau kita meniru Sambo nih Pak, copy paste teknologi yang dilakukan oleh Sambo, jadi mestinya kita banyak sekali bisa memanfaatkan lahan gambut kita yang jutaan hektar itu ya Pak ya. Sekarang kan ada larangan memanfaatkan lahan gambut. Sebenarnya larangan menggunakan lahan gambut itu karena kita tidak mengerti secara luas bahwa ada juga yang bisa dikelola gitu. Jadi mestinya seluruh hutan juga idealnya ya tidak diapa-apakan. Tapi kita kan punya penduduk nomor 4 di dunia. Ya. Sehingga lahan apapun baik mineral maupun gambut mestinya ada wilayah-wilayah terutama yang gambutnya tidak terlalu tebal bisa dikelola, ya harusnya dikelola. Untuk produksi. Untuk kesejahteraan rakyat ya. Betul. Yang dalam sekali dilindungi, itu ada perlindungan, itu tentu. Nah kalau di dalam mineral atau di dalam lahan yang lainnya, lahan hutan misalnya, itu kan memang ada konservasi, ada taman nasional, cagar alam dan seterusnya. Itu adalah perwakilan ekosistem yang dilindungi. Dan diproteksi, dilindungi dan dijaga supaya tetap seperti aslinya, kan gitu. Pak, apa tujuan Bapak menulis buku ini, Pak? Sawit untuk negeri, keren banget judulnya. Apa manfaat sawit untuk negeri, Pak? Baik, jadi begini, mungkin saya ceritakan sedikit sejarahnya dibuat buku ini ya. Di dalam buku Diplomasi Ekonomi yang ditulis oleh Profesor Abe Susanto almarhum, itu ada 1 chapter mengenai diplomasi sawit. Diplomasi sawit. Kenapa? Karena beliau melihat Indonesia sebagai juara dunia produsen sawit nomor 1 di dunia. Di atas Malaysia, jauh di atas Malaysia sekarang. Mengapa baik di dalam maupun di luar negeri kita diserang habis-habisan? Diserang dalam artian negatif campaign dari internasional, maupun diskriminasi di dalam negeri juga terjadi gitu ya. Nah, dari situ beliau itu kemudian dalam chapter itu menyebutkan mengapa tidak ada upaya dari bangsa ini untuk menyampaikan kepada dunia bahwa sawit itu ada manfaat besar bagi bangsa dan negara.
Nah, kemudian beliau itu mengundang Pak Anton Apriantono, mantan Menteri Pertanian, ya. untuk hadir ke beliau, diskusi dengan beliau, minta untuk menulis mengenai sawit. Masa sejelek itu sawit itu gitu kan. Nah, kemudian beliau mengatakan, saya bukan ahli sawit. Tapi kalau siapa? Pak Anton. Pak Anton, saya Menteri Pertanian, tapi saya bukan ahli sawit. Kalau Bapak mau, saya beri nama. Disebutlah nama saya, Petrus Gunarso. Padahal saya itu mau ketemu Pak Abe itu susahnya minta ampun. Saya bermimpi mau ketemu Pak Abe itu berulang kali mencoba. Jadi rekomendasi dari Mas Anton Apriantono. Apanya? Rekomendasi dari beliau untuk bertemu Pak Abe. Beliau pada waktu ketemu dengan Pak Abe tadi memberikan rekomendasi, kalau mau bicara sawit, ini saya kasih nomor, kasih nama. Namanya itu nama saya, nama Petrus Gunarso. Saat itu juga beliau langsung telepon dan langsung minta saya, Pak Petrus bisa ke sini. Loh, ada apa Pak? Saya itu mimpi mau ketemu Bapak loh Pak, saya cari Bapak itu susah sekali gitu kan. Iya ini kamu katanya ngerti masalah sawit gitu. Ya saya 2 tahun terakhir memang membantu kawan-kawan di Kementerian Perdagangan untuk maju ke WTO, yaitu di DS 593. Dispute gitu dengan WTO, Dispute Settlement 593 itu mengenai biodiesel. Itu dengan Uni Eropa kan gitu kan. Saya 2 tahun terakhir. Maka saya tahu lumayan banyak mengenai sawit. Udah kamu kesini bisa nggak? Wah kalau hari ini belum bisa Pak, nanti hari lain kita tentukan. Ya hari kapan bisa? Nah pada waktu ketemu beliau itulah kemudian beliau cerita, saya itu ada membuat buku mengenai diplomasi ekonomi. Sawit, ya. Nah, ada ini chapter mengenai sawit. Karena saya merasa concern Indonesia sebagai juara dunia, tapi kok di dalam negeri takut menjelaskan bahwa sawit itu baik. Nggak ada. Di internasional kita diserang habis-habisan. Juga kok nggak ada yang aware, yang kemudian bicara gitu loh. Nah, kemudian kami berdua ngobrol dan akhirnya ternyata apa? Ternyata kebetulan karena sama-sama satu SMA. Dulu SMA De Brito, beliau SMA De Brito 10 tahun di atas saya. Oh gitu. Jadi terus ya langsung klik lah sama-sama. De Brito di Jogja ya? Jogja. Okay. Ya. Nah terus, berarti adikku sendiri, wah terus dirangkul terus ini. Ayo kalau gitu kita buat ya katanya. Baik sebenarnya. Nah pada waktu kami menyusun itu, didampingi oleh salah satu sekretari beliau yang sebelumnya itu kerja untuk NGO internasional. Nah draft yang awal pertama dari hasil diskusi panjang dengan beliau itu, cerita dari A sampai Z mungkin kayak seperti kita diskusi gini, itu ditulis oleh dia. Kok lain sekali dengan yang saya bayangkan gitu kan. Kemudian saya sampaikan ke beliau, Pak kalau tulisannya seperti ini saya nggak setuju sayang. Loh kenapa? Nah ini terlalu weight-nya terlalu ke arah yang seperti teman-teman Eropa mengatakan mengenai sawit. Saya juga mikir begitu katanya. Lah kalau gitu gimana kalau kita perbaiki Pak ini. Akhirnya saya edit, saya perbaiki dari chapter 1 sampai 3. Kemudian beliau, nah ini yang saya maksud katanya gitu kan. Baru sampai chapter 3 beliau sakit. Nah sejak saat itu berhenti kami. Jadi nggak kami berhenti diskusinya gitu kan. Tapi at least 3 chapter utama yang pertama itu sudah sepakat kita gitu kan. Nah kemudian waktu saya masih di Australia mengunjungi anak saya ditelepon, beliau dipanggil Tuhan sehingga saya hanya berpikir, waduh berarti buku nggak bisa lanjut ini gitu kan. Waktu pulang saya ketemu putrinya beliau, kemudian saya sampaikan cerita itu, pokoknya Bapak silahkan, Bapak mau teruskan mau ini, tetapi lanjutannya Bapak terserah katanya gitu kan. Nah saya bilang kemudian ya udah kalau begitu Bapak tetap sebagai author, saya co-author saja. Dalam 3 bulan bisa saya selesaikan 14 atau 16 chapter yang ada di buku itu.
dari yang 3 tadi kemudian lanjut gitu ya. Itu bisa kami lakukan dengan baik, dan puji Tuhan juga bisa kemudian diterbitkan oleh Kompas, yang selama ini Kompas juga agak kurang kurang friendly kepada sawit juga gitu loh. Tapi ini diterbitkan oleh percetakannya Kompas, dan pada waktu launching buku kami mengundang kawan-kawan Kompas juga, dan mereka menyatakan memang benar, bagus Pak, memang ini kita perlu jelaskan. Apa manfaat sawit untuk negeri, Pak? Manfaat sawit untuk negeri dari sisi ekonominya selalu besar manfaatnya. Ya, yang juga besar sekali itu adalah sosial. Mengapa? Karena satu-satunya komoditas yang pengelolaannya itu berimbang dan tidak berat sebelah. Misalnya saya katakan berat sebelah itu misalnya kalau kehutanan ya. Hutan itu dikelola 98% oleh big companies atau perusahaan-perusahaan besar. 98%. Nah, sedangkan masyarakat hanya mengelola 2%. Nah, ini kan nggak berimbang. Kemudian karet. Kalau karet ke sebaliknya. 99% itu masyarakat. Hanya sekecil saja yang memang oleh perusahaan. Gitu kan. Nah, kalau sawit ini hampir berimbang. 45%, 50%. Mengapa keseimbangan itu perlu? Ternyata dari sisi bagaimana benih, bibit ditata dengan baik, ini memang harus ada yang kuat yang membantu menyediakan. Ini Bapak ngomongin tentang plasma inti ya? Bisa dari sisi itu, bisa juga dari sisi bisnisnya. Bahwa bisnisnya itu juga bisnis membuat benih yang baik, itu laku. Dan mereka kemudian juga menjual kepada masyarakat supaya beli yang baik. Dan karena sawit itu umurnya 25 tahun, ya kan, salah nanam benih di awal, berarti Anda akan rugi selama 25 tahun ke depan, buahnya yang nggak ada gitu lah. Nah itu yang keseimbangan itu nampaknya menjadikan komoditas sawit ini menjadi lebih socially acceptable gitu ya. Dan economically bagus gitu ya, mendukung gitu. Itu yang menjadi sesuatu yang menurut hemat kami ternyata ini bisa menyejahterakan masyarakat. Bisa dilihat sekarang di mana-mana. Kalau Bang Helmi ke Riau misalnya, pertumbuhan perekonomian di Riau seperti apa? Sumatera Selatan juga gitu kan? Salah satu terasa terbesar ya. Itu benar-benar memang secara sosial membantu masyarakat yang dulu kesulitan, sekarang menjadi apalagi yang sustain yang melibatkan penduduk sekitar ya. Betul. Plasma untuk menjadi bagian dari sebuah perusahaan sawit ya Pak ya. Betul. Itu keren. Saya pikir yang begitu jalan cuma di sawit ya Pak ya. Saat ini untuk berbagai komoditas yang ada baru sawit. Ya. Oke Pak, kita lihat juga ada quote-unquote negatifnya sawit ya. Satu, dianggap tidak ramah lingkungan karena banyak sekali menggunakan atau menyerap air. Gimana Bapak menjawabnya? Begini, kalau dikatakan sawit itu menyerap air, semua tumbuhan itu menyerap air. HTI juga dikatakan menyerap air terlalu banyak sehingga air di sekitarnya juga kemudian mengering gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita jujur sebenarnya di banyak kebun sawit itu yang dulunya nggak ada air sekarang ada air. Ya kan? Yang dulunya sumber air kecil-kecil yang untuk minum nggak ada, sekarang jadi ada gitu ya. Gara-gara sawitnya atau gara-gara teknologinya? Gara-gara lingkungannya adalah terjadi penutupan lahan yang baik, sehingga memang hujan yang jatuh tadi infiltrasi ke dalam tanah, kemudian terakumulasi, kemudian dia mengalir ke tempat-tempat di sumber-sumber air yang memang bisa untuk dimanfaatkan. Dari sisi orang meneliti, penyerapannya sekian dan sekian,
Ya bisa dibayangkan dia tiap 2 minggu airnya diolah kemudian jadi minyak di atas tadi. Nah kalau air diolah jadi minyak kenapa kita ribut gitu kan? Jadi daun yang begitu luar biasa menutupi lahan. Satu lagi yang baru saja saya presentasikan di dalam pertemuan internasional di Bogor 2-3 hari yang lalu, itu saya sedang mencari bukti baru bahwa sebagian dari padang alang-alang yang dulu kita kebingungan, bahkan internasional membantu, World Bank, kemudian pemerintah Belanda dan seterusnya itu ingin membantu kita mengatasi alang-alang, sangat kesulitan, tidak berhasil. Saya menemukan indikasi yang sangat kuat bahwa yang dulu alang-alang itu sekarang menjadi sawit. Artinya apa? Artinya ini merupakan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah di satu sisi gampang terbakar, non produktif ya Pak. Betul. Apalagi kalau kita kaitkan dengan penyerapan karbon. Kalau yang dulu itu adalah alang-alang yang serapannya hanya beberapa ton per hektar, sekarang menjadi 40-50 ton per hektar. Berarti kan ada serapan yang lebih besar. Dulu alang-alang setahun sekali terbakar, berarti kan dia emisi luar biasa. Sekarang menjadi sawit. Nah ini sedang saya cari. Terus terang saya belum bisa membuktikan itu. Tetapi satu penelitian yang kami lakukan tahun 2013, ini dibiayai oleh RSPO, itu membuktikan bahwa sebenarnya hanya 4% saja lahan sawit yang dibuka dari hutan alam primer. Yang dari pristine forest istilahnya ya. Jadi hutan alam primer yang dibuka. Yang lainnya adalah dari degraded area. Dan yang lebih besar itu sebenarnya dari conversion dari kebun karet masyarakat menjadi sawit. Jadi komponen yang membangun sekarang menjadi 16,3 juta hektar itu sebagian besar adalah dari alang-alang, yang dulu alang-alang. Yang tertinggi sebenarnya yang perubahan dari karet rakyat menjadi sawit itu luar biasa besar. Kemudian yang alang-alang tadi itu sebagian besar yang berikutnya. Kemudian hanya sedikit sebenarnya yang dari hutan alam primer gitu loh. Tetapi kalau internasional mengatakan ke kita, itu selalu mengatakan 98% itu sawit Indonesia. Internasional tuh nggak suka banget dengan CPO kita. Kayaknya gimana gitu. Apa ini politis atau politik dagang dari negara-negara Eropa? Sebenarnya lebih kedua hal. Yang pertama dengan menggunakan isu lingkungan, di mana mereka juga sebenarnya punya masalah lingkungan kan di sana. Yang kedua adalah kalau dari sisi perdagangan atau produktivitas lahan, ya pasti mereka sangat keberatan karena produktivitas sawit itu ternyata 10 kali lipat dibandingkan soybean. Beberapa kali lipat dibandingkan dengan minyak matahari, bunga matahari, sunflower atau rapeseed gitu ya. Jadi persaingan dagang sudah pasti. Karena apa? Karena tiba-tiba sawit itu meningkat begitu pesatnya dalam waktu dekat, dalam waktu yang pendek gitu ya, mengambil porsi minyak nabati yang mereka produksi. Bapak bandingin dulu deh antara produktivitas lahan soybean, kedelai misalnya sama sawit, perbandingi kayak apa Pak? 10 hektar soybean atau kedelai ya, itu menghasilkan 1 ton setahun, katakanlah gitu ya, 1 tahun misalnya. Nah kalau sawit itu 10 ton. Itu kalau angkanya tidak 1 berbanding 10 artinya. 1 berbanding 10. Artinya bisa dibayangkan kalau sekarang luasnya lahan kita berapa sekarang? Lahan tanaman kedelai itu sekarang kalau tidak salah di atas 56 juta hektar di Amerika, di Brazil dan lain sebagainya.
di kita cuma 16 juta, tetapi sumbangan terhadap minyak nabati kita di atas 55%. Kan artinya ya minyak nabati diisi oleh sawit. Jadi itu alasannya. Ya, makanya mereka begitu. Isunya macam ya merusak lingkungan. Ya, betul. Deforestasi ya Pak. Deforestasi. Ya jadi mengurangi hutan. Sama terakhir tuh mengganggu orang hutan katanya ya. Sampai begitu isunya yang paling bunyi gitu secara medsos. Kalau istilah saya kalau jualan lingkungan ya pasti mengambil binatang-binatang yang membuat orang terenyuh kalau bahasa Jawa, yang membuat orang waduh kasihan gitu ya, sakno gitu ya. Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar juga, karena tidak seluruh sawit tadi yang saya katakan tidak seluruh sawit itu dari hutan alam primer di mana orang hutannya banyak gitu. Memang pasti ada di dalam hutan tadi yang saya katakan ada 4% tadi. Kalau kita ngambil kamera kita hanya ngambil ke situ saja ya pasti. Tapi tidak melihat semuanya yang lebih luas tadi. Indonesia sekarang punya lahan berapa ya Pak sawit? Angka resmi nih. Nah, kalau angka resminya 16 juta. Dan saya juga sebenarnya nggak senang dengan angka diresmikan itu nggak senang. Jadi ceritanya begini, nah ini sedihnya Indonesia ini juara dunia tapi nggak punya data. Jadi tidak ada satupun lembaga di Indonesia ini yang mempunyai angka firm terhadap luas sawit. Ya kan? Nah itu kemudian dibentuklah tim di bawah Menko Pak Hartarto yang Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan, itu ditugasi untuk mensinkronkan menjadi one map policy. Menko Perekonomian. Ya Pak Erlangga Hartarto. Itu untuk menyatukan semua kementerian suruh duduk bersama untuk memastikan one map policy namanya. Jadi petanya itu harus satu, angkanya satu supaya nggak runyem kemana-mana gitu kan. Ya. Nah itu terakhir ketemu angka kesepakatan gitu ya, 16,3 juta hektar sawit. Artinya apa? Artinya 7% dari lahan seluruh NKRI. 7% saja ya. 7%. Okay. Nah, 7%, tetapi kita mampu memproduksi di atas 40 juta ton untuk sawit itu. Berapa ton, Pak? 47 juta ton. Setahun? Ya. Harga CPO sekarang berapa ya, Pak? Wah, kalau harga saya nggak hafal, saya terus terang saya nggak. Bukan pedagang. Saya bukan pedagang. saya pengamat saja. Nah, tadi kalau saya katakan luasan sawit itu hanya 7%, gitu ya. Bandingkan dengan hutan. Hutan berapa? 65% dari NKRI ini hutan. Nah, kalau di challenge dengan direct economic yang dipertanyakan penghasilan gitu ya, berapa yang diperoleh dari hutan yang 65% tadi dibandingkan dengan sawit? Itu 1:20 atau 1 lebih malah. Padahal dengan luas wilayah yang jauh lebih kecil. Betul. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau yang 7% tadi menghasilkan sedemikian besar, kenapa ini tidak kemudian disyukuri gitu? Yeah. Makanya saya bilang sawit untuk negeri itu kita untuk bersyukur. Dengan hanya 7% saja kita udah bisa create. Kita selamat loh waktu kemarin COVID. Selama 3 tahun. Apalagi selama krisis Ukraina Rusia ya. Betul. Tiba-tiba negara-negara Eropa yang nolak beli juga ya Pak, diam-diam. Akhirnya terpaksa harus beli karena memerlukan gitu. Memerlukan ya. Memerlukan. Gitu. Jadi di situ menurut hemat kami is a blessing for us. Blessing for us. Ya. Punya punya sawit ini gitu. Pak, oke. Kalau begitu kenapa terjadi ya tumpang tindih katanya ada lahan sawit yang masuk kawasan hutan?
Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, saya baru pulang dari Medan ini. Di Medan kemarin diskusinya sebaliknya malah. Ini ada hutan masuk ke sawit katanya. Hutan masuk ke sawit, bukan sawit masuk ke hutan. Itu kan tergantung siapa yang klaim. Siapa yang klaim gitu kan. Di sini dispute mengenai klaim inilah yang sekarang sedang hot. Nah, gitu loh. Jadi saking serunya. Ya. Coba Anda bisa membayangkan kalau Mas Helmi ini ditugasi untuk mengelola kawasan. Kemudian ada 3,4 juta sawit. Ya, ini yang dispute ya. Yang dispute saja. Yang di quote unquote dikatakan masuk ke kawasan hutan. Dengan peruntukan berbeda, oke. Itu selama ini ngapain aja? Lah kalau yang hanya 3 hektar gitu. Kok baru ketahuannya sekarang gitu. Dan kan waktu orang membuat sawit itu kan ada bulldozer, ada ini dan seterusnya. Harus ada perizinan ya, Pak. Artinya satu perizinan, kedua pengawasan, ya kan? Ketiga pengawasan, keempat pengawasan kan gitu. Yang ngawasin di lapangan masuk sampai 3,4 juta dan dibiarkan bertahun-tahun. Oke, sebentar Pak. Sebenarnya kami ya tim saya juga mengundang teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya nggak ada respon supaya ngebalans lah. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Petrus ya mungkin bisa didiskusikan. Betul. Jadi dispute-nya di mana sih 3,4 juta hektar ini. Jadi sayang tidak ada respon. Ya sudah, saya ngomong dengan Pak Petrus saja. Jadi menurut Bapak gimana ini? Apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana solusinya, Pak? Ya, yang terjadi sebenarnya itu adalah sebenarnya kalau mau cerita filosofinya agak panjang ya. Tapi ini to come to short answer gitu ya. Make it short. Ya, make it short gitu ya. Itu sebenarnya karena terjadi klaim yang tidak berimbang dan tidak seimbang. Di mana kawasan hutan itu sekarang ini lebih dari 60% wilayah NKRI ini disebutkan sebagai kawasan hutan. Walaupun tidak berhutan. Walaupun belum tentu hutan? Belum tentu seluruhnya berhutan. Karena penyebutannya adalah kawasan. Nah, itu satu. Yang kedua, seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu tugas fungsi pokoknya adalah menetapkan kawasan hutan. Ya kan? Jadi kalau di pertanian kan ada wilayah pertanian tetap itu 7 juta hektar. Nah sekarang ini nggak ada yang tahu harusnya tetapnya hutan itu berapa. Di undang-undang yang lalu dikatakan sekitar 30%. Ya. Tapi itu kan dihapus sekarang oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak pakai lagi kata 30%. Tetapi menggunakan kajian lingkungan hidup strategis. Tidak jelas lagi kemudian berapa. Nah, pertumbuhan penduduk pada waktu hutan ditetapkan sampai dengan bertumbuhnya penduduk sekarang, pernah nggak ada perubahan? Nah, disitulah kemudian maka dulu namanya ada tata guna hutan kesepakatan. Ya. Jadi kepala-kepala dinas ngumpul, kemudian menyepakati hutannya mana? Oh ini wilayah hutan dan seterusnya. Disepakati di masing-masing provinsi, dibawa ke Jakarta. Ketemulah angka waktu itu 140 juta itu hutan. Zaman penduduk masih sekitar 100-an juta orang penduduk. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 75 sampai 80. Masih zaman Pak Harto ya? Masih zaman Pak Harto. Itu kan luasan hutan 144 dulu angkanya saya masih ingat. Nah, kemudian dialokasikan hutan produksi yang bisa dikonversi untuk kepentingan lain. Sekitar 18 jutaan waktu itu kalau tidak salah ya. Nah, ini kan yang boleh dikonversi hanya yang dialokasikan ini saja. Hutan gitu, produksi namanya. Iya, iya. Nah, sekarang dengan penduduk sudah 270, apakah hutannya harus tetap seperti itu? Harus seperti yang zaman waktu penduduknya 100 juta. Tentunya kan harusnya Kementerian Pertanian mengajukan
perluasan sawah mereka misalnya. Ini komunikasi itu tidak muncul. Perluasan untuk kebun, perluasan untuk sawah. Sekarang ada food estate, itu kan juga dirombak dari hutan menjadi untuk tanaman pangan gitu kan. Itu proses-proses seperti itu sebenarnya sudah diatur. Dulu namanya TGHK, kemudian diatur dengan namanya tata ruang. Tata ruang itu yang menata kemudian bagaimana supaya ruang itu dimanfaatkan. Dan masing-masing sektor kemudian menyesuaikan dengan tata ruang. Nah, dalam hal kehutanan ini, yang dulu ditunjuk, ya dulu kan namanya ditunjuk sebagai kawasan hutan. Nah, untuk itu menjadi hutan tetap, itu selain ditunjuk tadi, itu harus kemudian dilakukan pengukuran, pemetaan, dan juga persetujuan dari pihak-pihak ketiga yang sudah ada lebih dahulu di situ. Misalnya sudah ada kampung, sudah ada kebun dan seterusnya. Nah, yang terjadi sekarang adalah penunjukan masih berulang dengan hanya sepihak dari kehutanan, belum kemudian ada pengakuan dari atau penataan kembali wilayah-wilayah yang sudah lebih dahulu ada di sana. Nah, makanya tadi saya bilang kalau di Medan kemarin, loh itu kami tiba-tiba ditunjuk Pak jadi kawasan hutan, ini gimana? Wong kami sudah di situ, sawitnya sudah generasi yang kedua. Artinya kan udah 50 tahun gitu kan. Sudah HGU, loh sudah HGU kok diklaim sebagai kawasan hutan. Nah, di situ dispute itulah yang kemarin ramai didiskusikan di berbagai progresnya kayak apa ya Pak? Terhadap dispute itu. Karena ada yang pegang udah izin lokasi, ada yang pegang IUP, ada yang pegang HGU gitu, dan udah berproduksi, bergenerasi. Progres dispute itu akhirnya kemana penyelesaiannya? Nah, di situ sebenarnya ada waktu itu di challenge di MK mengenai terminologi untuk menetapkan kawasan hutan tadi dengan menghapus kata dan atau. Jadi dulu itu kawasan hutan adalah bla 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 yang ditunjuk gitu ya. Nah, yang dan ataunya itu sekarang sudah dihilangin dan harusnya kan berlaku saat itu juga gitu kan. Tetapi oleh kawan-kawan di Kementerian LHK ini menganggap bahwa yang dulu sudah ditunjuk berarti masih jalan. Baru yang dari hari ini ke sana itu tahun 2014 kalau tidak saya. Nah, yang ini ke sana ya tetap berlaku yang dulu sudah ditunjuk. Nah, itulah yang membuat dispute banyak di banyak tempat. Jadi, yang dulu sudah ditunjuk itu berarti sudah tetap berlaku. Jadi yang udah ada IUP-nya, ada izin lokasinya, ada HGU-nya. Bukan, peta penunjukan yang lalu itu masih terus dipegang terus oleh Kementerian LHK. Yang lama itu. Nah, terus sementara tata ruangnya sudah berubah, ininya sudah berubah. Undang-undangnya kehutanan sendiri juga sudah berubah. Tetapi review terhadap keberadaan di lapangan ini tidak terjadi gitu. Nah, ini yang membuat dispute di situ. Dan komunikasi antara pertanian sebagai harusnya pertanian kan induknya kebun sawit harusnya. Ini yang harusnya juga menyampaikan bahwa look, kami itu juga memerlukan pertambahan untuk kebun sawit. Karena jumlah penduduk bertambah Jumlah penduduk bertambah. Nah, luasan yang dibolehkan berapa dan seterusnya harusnya ada komunikasi di antara mereka. Tapi ini karena ya sudah ditunjuk ya harus itu gitu kan. Itulah yang sekarang menimbulkan banyak. Belum banyak perubahan ya Pak? Dibentuk Satgas yang harus selesai tanggal 2 November, 2 hari lagi ya. Satgas, Ya, Satgas yang membentuk Satgas siapa? Kementerian Pertanian. Yang membentuk Satgas Pak Presiden. Presiden, ya, untuk segera diselesaikan. Lead-nya siapa? Kementerian Pertanian atau Lingkungan Hidup? Lead-nya adalah Menko Maritim. Pak Luhut. Pak Luhut, ya. Nah, tentu mereka mengumpulkan BPN, kehutanan dan seterusnya dikumpulkan ke sana. Ya. Jadi mestinya kalau menurut Bapak sebagai seorang pakar lah ya, penulis buku, kalau yang udah punya izin terlanjur, sudah menanam, apalagi sampai lebih dari satu generasi, mestinya diapain Pak? Mestinya yang pertama
itu adalah hutan tetapnya tadi. Itu harus ada kesepakatan semua pihak bahwa ini loh hutan tetap. Nah sekarang, kalau tetap nggak boleh diganggu. Ya kalau hutan tetap nggak boleh diganggu. Yang jadi masalah kan sekarang malah lebih banyak melepas daripada menetapkan. Ini yang repot gitu kan. Nah harusnya kehutanan itu mau ditetapkan seberapa banyak. Iya. Ya kan. Kemudian yang produksi mau seberapa banyak juga. Banyak sekali hutan-hutan produksi sekarang ini. Hampir 34 juta. Itu tidak berizin. Tidak ada yang mengelola. Tidak ada yang menjaga di lapangan. Kemudian ada masyarakat yang masuk 1, 2. Dibiarkan bertahun-tahun sampai beranak pinak. Kemudian sekarang baru ditertibkan. Lu menertibkan kok baru tiba-tiba dan mendadak, ini ada apa? Ya harusnya it is a daily pengawasan kan, pengawasan yang harusnya tiap hari gitu loh. Nah karena itu dilakukan sekarang pada saat-saat menjelang ada pemilu, ada kita digebukin dari internasional, ada ini, itu kan menjadikan orang jengah ya, kok begini begitu. Nah itu yang kemudian kemarin sampai menimbulkan ada istilah pemutihan, yang menurut hemat kami sebenarnya bukan pemutihan, sebenarnya penataan kawasan hutan yang benar, yang tetap itu yang mana, yang tidak itu ya sudah itu diberikan. Mungkin kalau kita pilah-pilah Pak, kalau sebenarnya udah terlanjur ini kan padahal melibatkan banyak instansi ya, kehutanan, mungkin juga BPR, ATN, Pemda, ya kan Pak, termasuk juga Kementerian Kehutanan mungkin dan Lingkungan Hidup. Ini kan tumpang tindih banget nih Pak ya. Kalau terlanjur misalnya HGU-nya keluar. Padahal itu peruntukannya bukan. Itu gimana ya Pak? Itu dia makanya. Satu, transmigrasi misalnya. Ya. Transmigrasi kan program pemerintah. Betul. Dulu orang diberi 2 hektar. 2 hektar satu keluarga. Satu keluarga. Terus sekarang mereka nanam sawit di situ. Tiba-tiba itu menurut pemerintah pusat itu adalah kawasan hutan. Gimana penyelesaiannya? Oh, kalau di bawah 5 hektar langsung boleh diberikan kepada mereka. Tapi persyaratannya juga panjang lebar. Sehingga mereka, kalau di zaman Belanda namanya domain verklaring. Jadi you have to declare your area gitu ya. Lah kalau orang dari ujung Riau, ujung Sumatera Selatan sana harus mendeklar itu ke kementerian, harus ke Jakarta. Mendetailkan semua, harus citra satelitnya ada ininya itu. Ya nggak mungkin lah, itu kan nggak ini. Satu langkah itu. Yang kedua langkahnya, kenapa itu tidak didistribusikan ke tingkat provinsi, sehingga lebih gampang sense untuk menilai itu kan lebih mudah dibawa. Tapi ini karena seluruhnya centralized, yang menjadi hiruk pikuk nggak jelas gitu loh. Gitu. Ya memang ada kekhawatiran akan ada permainan di tingkat daerah. Ya tapi kan asal guidance-nya itu pasti dan jelas, saya kira nggak masalah menurut saya. Oke, kalau untuk yang sudah resmi nih Pak, HGU atau SHM bahkan ya, kemudian udah clear and clean, apakah masih harus membayar denda provisi sumber daya hutan? Apa disebut dengan PSDA ya Pak ya? Ya. Atau itu atau tadi gimana? karena dia diklaim sebagai kawasan hutan. Yang sebenarnya menurut hemat kami itu namanya sepihak. Pada waktu kita mengatakan ini kawasan hutan, kan harus semua tahu bahwa oh ini kawasan hutan toh. Itu kan. Tapi kalau ini orang sudah punya hak, sudah ada sertifikatnya, kemudian tiba-tiba muncul menjadi kawasan hutan. Ini kan bagi yang pemilik, ya katakanlah Bang Helmi ada punya lokasi seperti itu kan pasti akan berat banget. Karena investasinya gitu. Ya. Iya. Berat. Dan kemudian dikenain denda. Dendanya menghitungnya itu adalah seolah-olah semua pengusaha sawit atau semua petani sawit itu pasti dapatnya sekian kilo kalikan selama 15 tahun ya. Apalagi kalau sudah 2 daur, dihitung 2 daur dulu, dilihat lagi dengan dulunya hutannya kayak apa. Jadi metodologinya agak membingungkan juga. Di sini jadi, harus ada
dilihat solusi dulu. apa ya? Ya, ini harus ada solusi. Dulu kalau hutannya seperti ini, berarti kayunya segini banyak, dia harus kemudian membayar sesuai dengan apa yang dulu rugi. Harusnya PSDH-nya sekian, dihitung semua. Jadinya orang harus bayar miliaran dalam situasi yang baru bangkit dari COVID seperti ini. Terus harus bayar bermiliar-miliar, gimana? Ini harus dibicarakan ya Pak ya? Itu yang harus dibicarakan. Termasuk dana reboisasi. Nah, kalau dana reboisasi beda lagi. Dulu ada dana reboisasi dipakai untuk aneh-aneh sehingga reboisasinya tidak terjadi. Ya akhirnya menjadi lahan kosong dimasukin oleh penduduk. Kemudian setelah penduduk masuk, nggak tahu oh ternyata hutan. Nah sekarang diklaim lagi, ini kapan mau selesai gitu. Jadi yang dipertanyakan sekarang kenapa kok baru ngucuk-ngucuk sekarang istilah gitu Pak ya? Betul. Selama Dan ini kemudian diberi waktu hanya sampai dengan 2 November karena sebenarnya perintah presiden itu jelas sekali. Harus selesai penataan kawasan hutan itu tanggal 2 November itu. Kalau yang saya baca seperti itu. Saya nanya jadi bingung Pak. Karena ternyata ada juga perkotaan juga yang masuk kawasan hutan ternyata ya Pak ya. Yang salah siapa ya? Yang salah adalah pada waktu tata ruang tidak langsung, dan penunjukan kawasan hutan tidak sinkron. Jadi mestinya ini tidak perlu terjadi ya. Tidak perlu terjadi. Kalau pengawasan terjadi. Pak, ini ada nggak pengaruh tumpang tindihnya aturan? Kadang-kadang antar instansi juga beda-beda kan Pak? Ya tidak boleh. Ini kan masalah harmonisasi, saya tahu istilahnya. Betul, harmonisasi kesepakatan. Mestinya tidak boleh terjadi, tapi di bawah kan bisa terjadi Pak. Bisa terjadi. Kata instansi ini boleh, ini tidak gitu. Ini masalah harmonisasi. Ya. Nah kalau memang seperti itu, prinsip dasarnya adalah ya jangan merugikan masyarakat dong. Atau cari win-win lah ya. Iya, harus dicari win-win. Cari merugikan ya. Gini loh Mas Helmi, saya kenapa saya juga menulis Sawit untuk Negeri ini menarik itu karena apa? Karena kita itu kan mengundang investasi dari mana-mana. Termasuk dari luar negeri. Kemampuan masyarakat kita untuk melakukan investasi. Sawit itu 1 hektar paling tidak harus butuh 1 hektarnya itu 80 sampai 100 juta. Untuk dia bisa nanam investasinya. Kalau yang enggak berarti dia dengan berkeringat dan seterusnya kerja keras sampai dia bisa nanam itu, beli benih, beli ini gitu ya. Nah, sekarang kalau ada 3,4 juta, Anda bisa bayangkan investasi 3,4 juta kali 100 juta aja, Pak. 3,4 juta kali 100 juta itu berapa ya? Sudah berapa triliun? Triliun ya? Ya, 34 atau 340 triliun. 340 triliun. Investasi dari mana? Ini investasi dari keringat masyarakat yang tidak tahu bahwa itu kawasan hutan. Kemudian dia nanam di situ 5 hektar di situ. Tanahnya juga mungkin beli dia sebelumnya kepada nggak tahu siapa yang beli kepada siapa. Jangan-jangan juga kepada aparat juga, ini kan bahaya kalau sampai seperti itu. Ya, kita mikirnya juga karena industri sawit itu bukan saja perusahaan-perusahaan besar ya Pak ya. Oh iya. Tapi ini juga rakyat. Iya, justru itu. Ya. Nah makanya sekarang ini yang terjadi, ini yang tadi kalau Mas Helmi menanyakan masalah luasan tadi, kalau prediksi saya sekarang sudah sekitar 20-an juta. Lebih dari 16. Saya. Lebih dari 16,3 yang di SK-kan tadi. Yang 4 tadi. jutanya artinya belum tentu juga, bisa juga potensi terindikasi tumpang tindih juga ya Pak? Pasti. Ya. Oke. Jadi ya saya sepakat lah Pak. Jadi semoga ini ada solusi ya kan? Ya, tentu. Win-win lah. Ya, mestinya ngobrol lah satu meja ya Pak. Semua pihak yang terkait. KLH, pihak dari perusahaan, wakil dari rakyat ya, perkebunan rakyat yang juga tidak sedikit ya. Jadi menurut saya rasanya itu ya Pak Petrus yang harus kita lakukan ya. Saya kira demikian. Karena semuanya adalah untuk kebaikan negeri lah. Betul. Menghasilkan devisa, membuka lapangan kerja ya, menambah PAD walaupun banyak protes PAD-nya kok nggak gede nih untuk lokasi lahan. Ada satu yang menarik kemarin, saya baru dapat temuan baru. Jadi ternyata ada bagi hasil kelapa sawit loh. Jadi kemarin di salah satu presentasi itu ada bupati yang hadir,
kemudian cerita bahwa tahun ini dia mendapat 15 miliar dana dari bagi pemerintah hasil nih. dari pemerintah pusat. Karena saya dulu pernah ini loh Pak Petrus, ada satu gubernur komplain sama saya, dia penghasil salah satu penghasil sawit, tapi dia nggak dapat premi ekspor itu loh. Kenapa premi ekspor diberikan kepada provinsi di mana ekspor itu dilakukan? Jadi dari Kalimantan, karena keluar dari Riau, yang dapat Riau loh Pak. Padahal dia bilang jalan saya rusak, iya kan? Dan sebagainya karena pengangkutan. Jadi ini barangkali juga catatan dari luar ya Pak. Betul. Jadi itu juga menarik karena kemudian kan sebenarnya ada yang kemudian kembali kepada penghasil, tapi dia bilang, tapi kenapa tetangga saya dapat juga ya katanya gitu loh. Ya tetangganya kan terganggu truknya bapak jalannya, yang lewat dan seterusnya. Model seperti ini memberikan bagi hasil seperti ini mungkin juga memang harus ada keterbukaan dari semua keterbukaan pihak. Dan ada azas keadilannya. Ada azas keadilannya gitu. Ya. Ini yang kemarin mendapat temuan itu saya wah ini kayaknya boleh harus inilah. Duduk bareng lah antara pengusaha, rakyat sama pemerintah ya. Betul. Kita ini kan kita kan harus berkolaborasi nih. Betul. Untuk Indonesia lebih baik. Apalagi kita potensi nomor 1 sawit. Lahan kita masih luas ya Pak ya. Apalagi kalau kita melakukan intensifikasi ya. Seperti Malaysia mestinya produktivitas kita akan terutama naik juga, dari ya, bibit ya. Bibit yang salah tadi ya sepanjang. Dulu saya tahu marihot aja tuh Pak bibit. Nah itu dia. Sekarang teknologi pengembangan bibit mesti lebih maju lagi. Betul. Oke Pak Petrus, ada lagi yang disampaikan sebagai closing statement? Kalau dari buku ini aja saja ya buku ini ternyata telah membuka mata kita bahwa perlu ada memang penjelasan kepada masyarakat secara luas gitu ya, secara komprehensif, secara lengkap. Tadi kalau misalnya ada menyerap air dan seterusnya, ya memang pertumbuhannya harus membutuhkan itu. Kemudian kalau dia itu dari air yang terserap kemudian jadi minyak, kan kita harus bersyukur gitu ya. Kemudian jadi daunnya dan segala macam manfaat dari sawit ini. Ini mirip-mirip dengan yang kelapa tadi loh. Dari A sampai Z-nya zero waste maksudnya Pak. It's almost zero waste ya. Zero waste itu nggak ada bagian dari kelapa itu yang bisa terbuang. Batangnya jadi, lidinya lah, daunnya jadi ya Pak. Iya. Kopranya jadi, airnya bisa jadi, bahkan sabut kelapa itu fiber mahal banget. Bahkan ada satu yang sekarang saya kalau kernel di dalam kernelnya ya, itu kan dalamnya ada isinya kernelnya itu. Kernel ya. Cangkangnya laku untuk jadi bahan bakar maupun untuk arang ya. Yang dalamnya ini di kernelnya ini setelah diperes minyaknya menjadi minyak kernel yang paling mahal. Terus ampasnya itu bisa untuk pakan ternak. Dan kita ekspor ke New Zealand mungkin lebih dari 4 juta ton ampas doang untuk pakan ternak di sana. Itu contoh yang artinya by produknya saja juga laku di mana-mana gitu. Gitu. Oke. Sekali lagi mari kita acara ini saya mengundang beliau bukan untuk maksud apa, untuk mencari solusi. Ya. Kita adalah nomor 1. Sama kayak nikel juga ya, mungkin banyak yang nggak suka, banyak yang ganggu secara internasional, tapi kita harus bersatu solid gitu untuk membela industri atau komoditi unggulan kita. Ya, mari kita rapikan di dalam, mari kita bergandengan tangan. Setuju Pak Petrus ya? Setuju. Antara swasta, selalu triparti ya. Masyarakat, kemudian swasta dan pemerintah. Betul. Ya, untuk kebaikan negeri, untuk menuju Indonesia lebih baik. Itulah talk show saya hampir 1 jam ini. Terima kasih Pak Petrus. Terima kasih. Sudah menjadi tamu saya. Ya teruslah melakukan sesuatu yang terbaik untuk Indonesia. Buku berikutnya mudah-mudahan segera terbit. Sawit untuk lingkungan dan dunia. Wow. Oh, keren kan? Oke. Mari kita berjuang, bikin campaign yang bagus ya. Bahwa orang luar nggak suka gitu. Bayangin aja. Tiba-tiba orang luar, WTO segalanya nggak suka kita melakukan hilirisasi. Saatnya sekarang Indonesia ke depan adalah kita harus mengedepankan hilirisasi dari produk-produk kita dan komoditi kita. Karena dengan hilirisasi kita mendapatkan devisa, mendapatkan nilai ekspor yang jauh lebih tinggi. Jangan lagi kita keluar dengan aja
dengan hanya menjual produk-produk yang raw, ya komoditi yang mentah. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih. Terima Mas kasih. Petrus.